Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di WiFi Network. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk mengubah password login dari modem IndiHome ZTE F609 begitu. Oke, pertanyaannya kenapa sih kita harus mengganti begitu ya? Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebenarnya username dan password dari modem IndiHome ZTE F609 ini sudah banyak diketahui oleh orang ya gitu ya. Jadi kalaupun kita searching di Google begitu itu mudah sekali untuk menemukannya. Dan ini saya langsung informasikan saja untuk default username dan password dari ZTE F609. Nah, ketika seseorang itu connect ke WiFi ya dan kemudian mengakses ini IP ini di browser, maka dia akan tampil seperti ini yang nantinya kalau dia bisa masukin username dan password, maka dia akan masuk ke settingan modemnya dan itu sangat berbahaya apabila yang masuk itu bukan kita gitu ya, tapi orang lain. Bisa jadi mereka akan mengubah nama WiFi-nya, bisa mengubah passwordnya ataupun yang lainnya begitu. Nah, oleh karena itu kita menurut saya wajib ya untuk mengganti ini kalau misalkan teman-teman itu WiFi-nya digunakan untuk umum atau WiFi-nya sudah ada yang mengetahui selain dari kita dalam satu keluarga gitu ya. Oke, jadi nanti yang kita ubah itu ada dua ya. Jadi username user dan admin gitu. Oke, yang pertama kita akan coba ganti yang user ya. Kita masukin username-nya user, passwordnya juga user. Ini adalah default. Makanya kalau misalkan kita login di browser itu ada keterangan untuk diminta untuk mengganti password gitu. Nah, cara menggantinya cukup mudah teman-teman. Jadi cukup masuk ke menu administration. Kemudian di sini ada user management ya. Jadi langsung ya. Jadi di paling atasnya ada user management. Old passwordnya masukin saja user gitu ya. Kemudian new passwordnya dan confirm passwordnya kita buat password baru gitu. Nah ini terserah teman-teman ya. Tapi kalau bisa ya ada kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka gitu. Ini akan lebih aman begitu ya. Nah, kalau sudah kita bisa klik submit ya. Nah, ini walaupun ini ada keterangan your password is weak, artinya password ini sebenarnya lemah. Tapi tidak apa-apa. Nanti kalau misalkan teman-teman mau buat yang lebih aman, maka usahakan ada huruf besar, huruf kecil, angka dan special karakter ya, seperti tanda seru, tanda tanya atau pagar gitu ya, ataupun slash dan lain sebagainya. Ini kita confirm aja. Nah, kalau sudah ini kan sudah sukses nih. Kita coba dulu ya, kita logout terus kemudian kita coba dengan password barunya apakah sudah bisa apa belum. Nah, ini saya login dengan password baru ya, bukan lagi user karena banyak ininya apa digitnya. Nah, ini sudah bisa. Oke, kalau sudah bisa kita ganti yang admin. Tapi kalau untuk mengganti admin kita harus masuk ke admin dulu ya, tidak bisa dari user. Jadi kita logout dulu. Sekarang kita masukkan yang ini ya, yang admin, terus kemudian passwordnya Telkom DSO 123. Oke, sekarang kita masuk ya. Kemudian kita gunakan Telkom DSO 123. Nah, ini login, kita sudah login sebagai admin. Nah, di admin itu biasanya menunya lebih banyak ya. Nah, ini kita pilih yang user management. Nah, di sini user privilege-nya pilih yang administrator. Kemudian old passwordnya kita masukkan ya, Telkom DSO 123. Terus kemudian ini kita rubah new passwordnya dengan password yang kita apa namanya ya, kita inginkan gitu. Nah, ini pastikan aman ya teman-teman, jadi agar nantinya tidak mudah dibobol oleh orang. Nah, kalau sudah kita bisa klik submit. Nah, ini juga account information modified successfully. Jadi ini sudah sukses. Kita coba logout lagi. Terus kemudian kita masukkan apa namanya, password baru. Kita akan tes ya. Di sini saya akan copy paste saja dengan password lamanya apakah bisa masuk atau tidak. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman. Jadi passwordnya sudah terganti. Sekarang kita coba masuk dengan password barunya. Kemudian kita klik login. Oke teman-teman, berhasil ya. Jadi cukup seperti itu saja untuk mengganti
username dan password login ke modem IndiHome ZTE F609. Jadi ini kita lakukan demi alasan keamanan supaya nantinya modem kita itu tidak mudah dibobol oleh orang bagi mereka yang sudah terkoneksi ke WiFi kita gitu. Karena memang kita tidak bisa menghindari ya, artinya kalau misalkan ada keluarga jauh atau misalkan tetangga yang coba minta akses ke kita gitu ya, kadang-kadang memang kita memberikan akses itu gitu. Tapi kalau misalkan ini sudah kita amankan, maka walaupun nanti kita kasih ke mereka dan mereka akses 192.168.1.1 ini, mereka tidak bisa login dengan mudah begitu ya. Baik teman-teman, saya kira cukup ya untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.